Ini pertanyaan saya ada 2, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang ditunggu. Ya, tunggu. Tadi intermezzo dulu. Oke. 1. Yang pertama, bagaimana cara saya mensyukuri nikmat Allah seperti saya dikasih kesehatan, anak saya pintar, anak saya sehat, Masya Allah, cantik, rezeki saya lancar, karir saya lancar. Alhamdulillah, teman-teman saya nggak ada yang toksik, teman-teman saya bagus semua. Alhamdulillah. 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 Tapi di percintaan ya. Yang kedua, yang pertanyaan kedua ya? Belum. Oh belum. Sabar Kak Buni. Ya, terus kadang saya berpikir, bisa nggak sih ya Allah ini semua ditukar sama pasangan? Tetangga diem, sabar. Tahan. Karena jujur saya itu sendiri, orangnya sendiri, maksudnya jauh dari orang tua, nggak punya siapa-siapa gitu. Jadi saya butuh rumah untuk pulang kayak gitu. Ya Allah. Kadang kalau saya berdoa gitu, ya Allah boleh nggak sih ini ditukar sama pasangan aja? Saya butuhnya pasangan kayak gitu. Yang nanti akan saya ajak sharing, saya ajak berpikir kayak gitu kan. Selama ini saya sendiri, jadi semua saya pikir sendiri, saya atasi sendiri kayak gitu. Ini sebentar, tetangga boleh nggak? Sebentar, maaf sebentar ya, kurang Ya, pertanyaan yang kedua. Yang kedua, Mbak Fian. Yang pertama ya Ustadz, ini yang kedua. Apakah saya salah jika didekati orang baru, tapi saya masih mendoakan dia dan keluarganya? Salah. Ustadz yang jawab. Salah. Apakah nantinya akan mempersulit diri saya untuk sabar. Pasti katanya. Biar Ustadz yang jawab. Ya. Tahan ya. Saya juga pengen ngomong itu. Tidak. Iya. Ini justru meringankan kita, Kak Buni udah dijawab sama mereka. Apakah nanti akan mempersulit diri saya untuk mengenal orang baru atau move on? Gimana Ustadz? Mohon arahannya. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, buat laki-laki yang menemukan seorang perempuan yang mau didekati oleh kalian tapi dia belum tuntas dengan masa lalunya. Nasihat saya adalah jangan pernah bersaing dengan masa lalu seseorang. Jangan pernah bersaing dengan masa lalu seseorang karena kalian tidak akan pernah menang. Kenapa nggak akan pernah menang? Karena wasitnya nggak adil. Siapa wasitnya? Dia. Dia masih berat kepada masa lalunya. Maka kalian nggak akan pernah menang di hati dia, apapun ceritanya. Maka jangan pernah masuk ke dalam kehidupan seseorang yang dia belum tuntas dengan masa lalunya. Untuk kalian yang belum tuntas dengan masa lalu kalian, jangan sakiti orang baru dengan memasukkan dia ke dalam kehidupan kalian yang masih berkecamuk. Kalau kalian mau mengajak seseorang masuk dalam kehidupan kalian, maka berilah dia ruang yang pantas. Jangan biarkan dia terusik oleh orang-orang yang sudah lewat di masa lalu kalian. Jadi PR kalian sekarang mau tuntasin dulu atau masih mau mengenang masa lalu itu dan berharap yang baik-baik. Apalagi mendoakan semoga suatu saat dia balik ke saya. Kasihan sekali laki-laki yang kedua ini ya. Kalau dia tahu pasti dia akan sangat sakit dan itu nggak fair. Itu pertanyaan kedua Mbak Fian. Jadi tugas atau PR-nya Mbak Fian sekarang itu tuntasin dulu masa lalu. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana mungkin Mbak Fian mengharapkan sesuatu yang begitu istimewa untuk ditukar dengan sesuatu yang belum jelas? Apa yang udah jelas dan istimewa? Bukankah anak Mbak Fian itu cantik, pintar, sehat?
Nggak usah ngomongin karir aja dulu, ngomongin anak aja. Anak itu nggak ada bandingannya. Anak kita itu dengan dunia dan seisinya juga masih lebih berharga anak ya. Jadi anak nggak bisa ditukar. Mungkin Mbak Fian tadi maksudnya lupa kalau anak itu nggak masuk kali ya. Mungkin karir atau apa. Tapi semua itu bukan kita yang memilih Mbak Fian. Pertama, jangan pernah berharap menukar suatu nikmat dengan sesuatu yang belum pasti. Kalau Mbak Fian mau berdoa, jangan gitu doanya. Seringkali kita menyulitkan hidup kita dengan doa kita sendiri yang dibatasi rahmat Allah. Jangan batasi rahmat Allah. Kalau minta yang terbaik. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah Engkau berikan saya anak, berikan saya kehidupan yang layak. Saya minta tambahkan sedikit nikmat untuk saya dengan pasangan untuk melengkapi hidup saya. Kenapa kita harus berdoa, ya Allah tukarlah semua ini dengan pasangan? Kenapa? Emangnya Allah itu terbatas? Sehingga kalau mau ngasih sesuatu itu ada syarat. Jangan batasi rahmat Allah. Wa rahmatullahi wasi'ah kulla syai'. Rahmat Allah itu luas sekali, sehingga mintalah sebanyak-banyaknya. Tapi kalau terlalu minta banyak rasanya nggak pantas Ustaz. Kita emang nggak pernah pantas, tapi Allah Maha Pemurah. Kalau kita meminta rahmat Allah yang banyak bukan karena kita merasa pantas, tapi karena kita percaya rahmat Allah itu luas. Jangan pernah meminta yang baik-baik karena kita merasa pantas. Mintalah yang baik-baik karena kita percaya Allah itu Rahman dan Rahim. Walaupun kita nggak pantas, dan kita emang nggak pernah pantas. Yang pantas meminta semua ini adalah Rasulullah, karena beliau orang yang sempurna. Sementara kita dengan segala aib dan dosa-dosa kita bahkan nggak punya kepantasan untuk meminta satupun dari nikmat itu. Lalu kenapa meminta? Karena kita percaya Allah Maha Pemberi rahmat. Karena itulah kita meminta. Jadi saran saya buat Mbak Fian, jangan meminta dengan membatasi rahmat Allah dengan cara menukar satu kebaikan dengan kebaikan yang belum pasti. Tapi mintalah tambahkan kebaikan di antara kebaikan yang sudah ada. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, bertambahnya kebaikan atau iman bersama iman yang sudah ada. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan, bukan aku tukar. Allah sendiri nggak pengen menukar nikmat hambanya. Allah pengen menambahkan nikmat. Makanya la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan untuk kalian, bukan aku ganti atau aku tukar. Itu konsep berpikirnya. Jadi Mbak Fian coba untuk meminta tambahan nikmat, berharap tambahan nikmat, dan salah satu cara memancing itu adalah belajar syukur. Apa itu syukur? 1, ucapkan alhamdulillah. 2, gunakanlah nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Dan 3, bicarakanlah kebaikan-kebaikan Allah itu kepada banyak orang. Bukan membicarakan kehebatan kita, tapi membicarakan kebaikan Allah. Namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bicarakan kebaikan Allah. Allah baik banget, Allah begini, Allah begitu. Makin sering kita membicarakan kebaikan Allah, makin Allah senang memberikan kebaikan itu kepada kita.